Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya Teteh, kita masuk ke pertemuan kedua di IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Ibu mohon maaf dulu karena kita masih lewat video seperti ini, belum bisa melalui Zoom atau Google Meet. Insya Allah nanti kalau minggu depan kita jadi tatap muka, kita akan tatap muka, entah pelajaran apa yang nanti akan AA dan Teteh tatap muka. Kalau misal pun ternyata IPS belum bisa tatap muka bertemu dengan Ibu, insya Allah nanti kita lewat media yang lain. Insya Allah akan disediakan lewat Zoom atau Google Meet. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Teteh. Nah, seperti biasa, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teteh, seperti yang Teteh ketahui bahwa minggu lalu atau di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang peta sebaran benua yang ada di dunia. Masih ingat ada berapa benua? Ya, ada beberapa pendapat, ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 6. Nah, untuk yang di materi ini kita fokuskan di 5 benua saja, yaitu ada benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan juga benua Australia. Nah, ini kita sudah bahas sedikit di pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas lebih lanjut benua-benua yang belum kita bahas minggu lalu. Minggu lalu sudah bahas benua apa saja? Dan Teteh ada yang masih ingat? Ya, kita sudah belajar mengenai benua Asia. Oke, sekarang kita akan bahas tentang benua apa saja. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari benua Amerika. Ada yang sudah ke Amerika sebelumnya? Atau ada yang punya cita-cita pengen jalan-jalan ke Amerika? Benua Amerika ini, dan Teteh, merupakan benua yang sering disebut dengan sebutan benua merah. Kenapa disebut benua merah? Karena benua Amerika ini terdapat suku bangsa Indian. Nah, suku bangsa Indian ini tidak berkulit merah sebenarnya. Kulit mereka terlihat merah itu karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Makanya karena ada penduduk aslinya yaitu suku Indian, maka benua ini kadang disebutnya dengan benua merah. Nah, benua Amerika ini adalah suatu daratan yang sangat luas di bagian barat bumi, mencakup bagian utara dan bagian bumi bagian selatan. Wilayahnya dibagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Benua ini juga dijuluki sebagai dunia baru. Kenapa? Karena benua ini dikenal sesudah kedatangan Columbus tahun 1492. Nah, nama Amerika sendiri diambil dari Amerigo Vespucci, yaitu seorang penjelajah kebangsaan Italia. Makanya karena ada Amerigonya itu, maka benua ini disebut dengan benua Amerika. Selanjutnya kita akan bahas tentang letak benua Amerika. Nah, di situ A dan Teteh sudah lihat ada peta benua Amerika. Yang kita akan bahas yaitu letak astronomis dan letak geografisnya. Untuk letak astronomis, benua Amerika ini terletak di 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Itu untuk letak astronomisnya. Sedangkan untuk letak geografisnya ini benua Amerika memiliki batas-batas wilayahnya sendiri. Di utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik, untuk di selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Atlantik dan
juga untuk yang baratnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini adalah letak benua Amerika. Oke, kita lanjut ke benua yang selanjutnya, yaitu benua Eropa. Untuk karakteristik benua Eropa ini seringkali disebut dengan istilah benua biru karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan warna bola mata umumnya berwarna biru. Nah, selain itu, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga benua Eropa ini dikenal dengan istilah darah biru atau nama lainnya adalah bangsawan. Nah, selain itu, benua Eropa ini merupakan benua yang didiami oleh sejumlah negara yang saling bertetanggaan dekat, sehingga mereka membuat suatu perkumpulan negara-negara Eropa dengan nama Uni Eropa atau European Union. Nah, ini karakteristik untuk benua Eropa. Selanjutnya untuk letak benua Eropa. Nah, untuk letak benua Eropa ini sama seperti halnya yang tadi ya, itu akan kita bahas letak astronomis dan geografisnya. Untuk letak astronomis benua Eropa itu terletak di 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Sedangkan untuk letak geografisnya ini di utara benua Eropa berbatasan dengan Laut Norwegia, Laut Baren, dan Laut Arktik. Kemudian untuk di sebelah timurnya ini berbatasan dengan Pegunungan Ural, kemudian Laut Kaspia, Laut Hitam, dan negara Turki. Negara Turki ini sebagian wilayahnya saja masuk ke benua Eropa dan sebagian laginya masuk ke benua Asia. Untuk di selatannya benua Eropa ini berbatasan dengan Laut Tengah dan juga Selat Gibraltar, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ini adalah letak benua Eropa. Kita lanjut ke benua Afrika. Untuk karakteristik benua Afrika, Teteh, siapa sih yang tidak mengenal benua yang satu ini? Benua Afrika ini merupakan benua yang wilayahnya berbeda dengan benua lainnya. Kenapa? Karena kondisi geografisnya ini sangat unik. Penduduknya memiliki warna kulit berbeda dan juga berbagai kelebihan yang memadukan antara keliaran dunia luar dan juga berbagai makhluk hidup yang mungkin tidak pernah bisa kita temukan di wilayah lainnya. Nah, benua Afrika ini adalah satu-satunya benua yang dilalui garis lintang 0 derajat atau bisa disebut sebagai khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat serta garis balik utara dan selatan sekaligus. Ini keunikan dari benua Afrika. Untuk letak benua Afrika ini, letak astronomisnya terletak di garis 70 derajat bujur timur sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Sedangkan untuk letak geografisnya, untuk benua Afrika ini di utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan juga benua Eropa. Di selatannya berbatasan dengan Samudra Atlantik, kemudian di timur itu berbatasan dengan Laut Merah dan juga Samudra Hindia, sedangkan di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ini untuk letak benua Afrika. Kita terbang ke benua selanjutnya, yaitu benua Australia. Kita akan bahas tentang karakteristik benua Australia. Oke, kita bahas sejarah sedikit untuk benua Australia ini. Menurut sejarah, benua Australia ini dihuni oleh penduduk asli yang bernama suku aborigin.
yang merupakan salah satu ras bangsa Polinesia. Namun, setelah adanya eksplorasi dan ekspansi bangsa Eropa dalam menemukan dunia baru, lama-kelamaan benua Australia ini dijadikan sebagai salah satu tanah jajahan bangsa Inggris dan bangsa Inggris memasukkan benua Australia ke dalam negara persemakmurannya bersama dengan Afrika Selatan, Malaysia, Hong Kong, dan juga lainnya. Itu kemudian untuk benua Australia ini setelah penaklukan benua Australia, Inggris menjadikan benua Australia ini sebagai tanah pembuangan bagi narapidana yang dianggap meresahkan masyarakat Inggris dan juga orang-orang yang membangkang ke kerajaan Inggris atau terhadap aturan kerajaan Inggris. Ini pasti dibuang ke benua Australia. Kemudian benua Australia ini tidak hanya ditempati oleh suku asli aborigin, tetapi juga ditempati oleh orang-orang ras Eropa. Nah, itu untuk sejarah sedikit tentang benua Australia. Selain itu, Australia ini terdiri dari 6 negara bagian, yaitu yang pertama ada Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland. Ini adalah istilahnya kayak wilayah besar yang ada di Australia. Letak benua Australia. Nah, kita akan bahas tentang letak astronomis dan geografisnya lagi. Untuk benua Australia ini letak astronomisnya terletak di 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan juga di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Sedangkan untuk letak geografisnya itu benua Australia di utara berbatasan dengan Laut Arafuru, Laut Timur, dan juga Selat Torres. Nah, untuk di wilayah selatan, benua Australia ini berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Koral, Laut Tasmania, dan Samudra Pasifik. Dan di sebelah baratnya, benua Australia ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, kita sudah bahas tentang benua yang ada di dunia. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang kedua di bab pertama ini yaitu mengenai kondisi alam di negara-negara yang ada di dunia. Nah, kan tadi sudah kita dari pertemuan yang lalu sudah disebutkan untuk benua yang ada di dunia. Nah, yang kita akan bahas kali ini, yaitu kondisi alam di negara dunia ini yang mewakili dari benua-benua yang ada di dunia. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan juga Mesir. Ini yang akan kita bahas, tetapi untuk pertemuan sekarang, yang pertama, kita akan bahas tentang negara Jepang terlebih dahulu. Letak negara Jepang ini ada di letak astronomis dan geografisnya ya. Untuk letak astronomisnya itu berada di 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 bujur timur. Sedangkan untuk letak geografisnya itu negara Jepang ini di utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, kemudian di selatannya berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan di baratnya itu berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Rusia. Selanjutnya yaitu karakteristik negara Jepang. Nah, yang akan kita bahas begitupun di negara-negara yang selanjutnya ya. Karakteristik negara-negaranya yaitu iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna dan juga kondisi penduduk yang ada di negara tersebut. Nah, untuk negara Jepang ini untuk iklimnya seperti yang kalian ketahui, iklim negara Jepang itu ada 4, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Kemudian untuk bentuk muka bumi negara Jepang ini, nah
kan kita sudah bahas nih di kelas 7 ya, bentuk muka bumi itu yang seperti apa. Bentuk muka bumi ini biasanya mencakup daratan dan juga lautan. Nah, untuk yang Jepang ini memiliki wilayah dataran sebesar 30% dari luas wilayahnya dan 70 sampai dengan 80% itu wilayahnya kebanyakan terdiri dari pegunungan. Jadi hanya sedikit sekali untuk yang datarannya. Kebanyakannya itu pegunungan ya. Berbeda dengan kita kalau di Indonesia lebih banyaknya apa? Lebih banyaknya adalah lautan. Nah, ini yang membedakan negara satu dengan negara yang lainnya. Ini negara Jepang. Kemudian untuk geologinya, nah geologi ini yang seperti yang sudah pernah dibahas di kelas 7 juga, geologi ini berkaitan dengan batu dan juga pegunungan. Nah, untuk geologi negara Jepang ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire. Nah, di Jepang ini setidaknya terdapat 192 gunung api. Maka wajar kalau di Jepang itu sering terjadinya gempa. Ini kondisi ini yang mengakibatkan di Jepang banyak terjadinya gempa. Kemudian untuk flora dan faunanya, untuk flora itu yang tumbuh-tumbuhan dan fauna itu yang hewan. Nah, untuk floranya sendiri, wilayah Jepang itu 67%-nya berupa hutan, di antaranya ada hutan pohon ek, kemudian bambu, dan mapel, dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk faunanya, di Jepang ini biasanya jenisnya ada babi, monyet, serigala, dan juga rusa. Itu untuk karakteristik negara Jepang. Untuk kondisi penduduk Jepang ini masih masuk dengan karakteristik negara Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Kemudian angka kelahiran di Jepang ini relatif rendah. Kenapa? Karena salah satu alasan yang pertama adalah Jepang itu negara dengan dipenuhi orang-orang yang produktif. Mereka visioner ya, jadi kebanyakan dari mereka itu lebih memilih bekerja daripada menikah, sehingga mengakibatkan banyaknya penduduk lanjut usia itu besar. Jadi banyak banget di Jepang ini yang lanjut usia, yang anak-anaknya semakin sedikit, dan juga karena Jepang adalah salah satu negara maju, nah mengakibatkan fasilitas kesehatannya itu juga bagus, sehingga banyak makin banyak yang usia lanjutnya. Karena apa ya? Karena fasilitasnya memadai untuk kesehatannya, sehingga banyak orang tua yang umur panjang itu karena sehat. Kemudian sebagian besar penduduknya itu bekerja di sektor industri, jadi untuk yang sektor agrarisnya hanya sedikit. Jadi mereka kebanyakan ya seperti yang kalian tahu ya, bahwa Jepang itu banyak produksi otomotif dan lain sebagainya, itu termasuk di bidang atau di sektor industri. Kemudian untuk usia harapan hidup penduduk Jepang itu sampai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Ini maksudnya usia harapan hidup itu kebanyakan. Nah, mereka itu berumur panjang sampai umur segitu. Jadi untuk wanitanya sampai 86 tahun, yang untuk prianya kebanyakan sampai 79 tahun. Ini disebutnya adalah angka harapan hidup. Ini kondisi penduduk Jepang. Nah, dan Tete untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan yang kedua mungkin dicukupkan saja materinya. Nah, nanti insya Allah kita kalau bisa bertemu tatap muka pembelajaran IPS, kita akan bahas lebih lanjut untuk negara-negara yang lainnya. Tadi masih ada 4 negara ya yang mewakili yang benua yang ada di dunia. Nah, semoga materinya bermanfaat, semoga Teteh dapat menyimak dengan baik dan benar, kemudian A dan Teteh juga bisa mencatatnya, karena kalau misalnya A dan Teteh hanya mendengarkan saja, sepertinya tidak mungkin diingat selamanya ya. Jadi kalau mencatat, istilahnya ada jejak, kemudian A Teteh juga bisa mengingat apa yang sudah A dan Teteh tulis. Jadi harapannya A dan Teteh sudah mencatat semuanya, kemudian
Ibu mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau masih banyak kekurangan. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Aa dan Teteh. Semoga Aa dan Teteh dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, dan terus berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa dan Teteh.